Bisa masuk sebentar terkait tentang materi tata tertib pemilihan ketua dan formatur. Kami mohon kerjasamanya yang masih di luar untuk bisa masuk ke dalam lagi berkaitan kita bahas pada pleno ketiga tentang apa? Tentang pemilihan ketua dan formatur. Saya mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صلاة الله سلام حبيب الله توسلنا ببسم الله بأهل البدر رسول الله صلاة الله سلام الله من الآفات والنعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imanku, jangan dalam karena nasibmu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para kiai, para bini, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dawe, Bapak Haji Kusminto Alkam, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah beserta rombongan pimpinan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Kajar, yang kami hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang pada kesempatan malam hari ini dihadiri oleh sahabat kami Bapak Arif Mustaqim dan Bapak Sahlan. Satu lagi ada sahabat Azhar Anas. Yang kami hormati segenap pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dawe, segenap anggota Sabkoryon, Banser, PAC Dawe, dan juga pengurus anak cabang Rijalul Ansor Kecamatan Dawe, seluruh pengurus ranting, seluruh pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor se-Kecamatan Dawe yang jumlahnya ada 18 pimpinan ranting beserta jajarannya, Satkorkel dan juga Rijal Ansornya, dan tak lupa yang tadi sudah hadir bersama kita dari DPRD Jawa Tengah sekaligus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor, yakni sahabat Haji Mawahib Afkar, yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal di awal. Tak lupa juga para penasihat Gerakan Pemuda Ansor, Bapak Abdul Basit Sidqul Wafa, Gus Taufik, Bapak Jamilin, yang insya Allah juga hadir dalam kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dikaruniai anugerah dan nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka persiapan menjelang konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dawe. Sebelum masuk ke konferensi diawali dengan pra, sehingga istilahnya adalah pra konferencam atau sebelum pelaksanaan konferencam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada senang keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umat yang nanti mendapatkan syafaat minallah. Amin. Para romo-romo kiai, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Rijalul Ansor se-Kecamatan Dawe, alhamdulillah kami sangat bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa menyelenggarakan pra-konferensi di tempat yang insya Allah berkah ini. Dan ini juga malam yang berkah karena ini masuk pada salah satu bulan di mana bulan ini adalah persiapan menjelang kita menghadapi bulan Ramadan. Berharap nanti akan terbentuk pengurus baru pada saat bulan Ramadan, sehingga nanti semangatnya pun harapannya juga baru. Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa hal yang nanti akan kita laksanakan pada malam hari ini, dan secara teknisnya tidak bisa kami sampaikan, tetapi nanti sudah ada yang bertugas untuk menjelaskan. Jadi paling tidak
diskusi yang akan kita lakukan malam hari ini, dan nanti akan kita sambung kegiatan ini pada puncaknya adalah tanggal 9 April 2021, yakni pelaksanaan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dawi yang insya Allah akan dilaksanakan di gedung NU Dawi. Ada beberapa agenda yang nanti dalam proses menuju ke Konferancap yang mungkin nanti akan kita laksanakan. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan ada kegiatan ziarah ke para aulia, para muassis, para penggerak Nahdlatul Ulama dan juga Gerakan Pemuda Ansor yang khususnya ada di wilayah Kecamatan Dawi, dan tadi malam sudah dilanjutkan juga dengan beberapa bacaan doa, yakni ada manakib dan juga beberapa zikir-zikir yang lain yang dibaca di tempat ini, yang kemudian nanti juga akan dilaksanakan. Rencananya ada khatmil Quran yang nanti akan dilaksanakan di gedung MBC oleh para kader-kader Ansor Banser yang hufaz, yang hafidul Quran, yang memiliki hafalan 30 juz. Oleh karena itu kami berharap nanti dari sahabat-sahabat di Ranting untuk bisa ikut membantu mensukseskan acara tersebut, di mana nanti dari panitia akan mengedarkan semacam lembaran ya, yang nanti akan mungkin diisi nama-nama para arwah yang nanti akan dikirim doa dan juga pahala dari bacaan khatmil Quran. Meskipun mungkin di desa-desa ada, tapi ini nanti secara khusus dari kader-kader kita Ansor Banser yang nanti akan melaksanakan khatmil Quran. Dan juga sekaligus nanti pada saat konferensi akan juga ada beberapa launching dari apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor Banser. Di antaranya nanti dari Rijal Ansor akan menerbitkan buku kumpulan doa, atau kemarin itu disebut dengan kumpulan atau buku doa sakti. Jadi buku doa sakti. Sakti ini bisa dikasih dua makna. Makna pertama makna yang sebenarnya, karena bagaimanapun doa itu tetap sakti. Ya, doa itu tetap ampuh. Kalau doa itu adalah senjata, kita punya dasar doa itu silahul mukmin, dan doa itu ya pasti ampuh karena mustajab butuhoni astajib lakum. Ini maknanya. Kemudian juga dimaknai sakti itu adalah merupakan kependekan dari sangu tumindak, becik lan sangu mati, sehingga singkatannya adalah sakti. Jadi buku itu nanti sakti betul, karena berarti sakti tidak hanya sakti untuk ketika masih di dunia, tapi juga sakti ketika ada di akhirat. Karena sesakti apapun ketika masih di dunia itu belum tentu nanti sakti ketika di kuburan. Maka penting juga itu sakti di dunia dan juga sakti di kuburan. Maka salah satu ikhtiar kita, salah satu wasilah kita adalah kita khidmah di jalur Nahdlatul Ulama, kita khidmah di jalur kita Gerakan Pemuda Ansor di Banser. Karena apa? Karena salah satu doa pendiri, salah satu jaminan yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa doa husnul khotimah, karena itu adalah hal yang sangat penting. Artinya kalau kita bicara ini kemudian menguraikan dengan berbagai contoh, maka ini akan memakan waktu yang cukup lama. Maka saya tidak akan menjelaskan terlalu detail. Yang intinya adalah kita beserta keluarga kita dan anak cucu kita ini akan didoakan husnul khotimah. Dan itu hal yang paling penting. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, ketika di akhir hayat itu su'ul khatimah, niki naudzubillah, summa naudzubillah, maka hal paling
yang luar biasa itu adalah ketika di akhir hayat kita itu adalah husnul khotimah. Bahkan sejelek apapun, serusak apapun moral dan akhlaknya orang ketika masih hidup dan akhirnya husnul khotimah, maka dia termasuk orang yang sangat beruntung. Dan ini ada cerita. Jadi kalau cerita su'ul khotimah masyhur, ada ceritanya Kiai Barsiso itu. Kalau kemudian orang yang awalnya jadi penjahat tobat di akhir hayatnya, juga ada ceritanya itu di kitab-kitab, banyak ada cerita itu, banyak disebut. Jadi kemudian rencana juga nanti akan ada apa itu istilahnya, podcast ya. Jadi ini sebenarnya program lama tapi launchingnya baru. Jadi ini lama, mungkin seketika belum banyak yang bicara, hanya baru nonton di YouTube. Kita sudah mencoba memprogramkan itu, tapi dengan berbagai kendala, insya Allah nanti tetap diupayakan terrealisir nanti di bulan April itu. Kemudian juga nanti ada mungkin yang sudah dirumuskan oleh tim perumus, adalah ada bela diri terapan Ansor Muria Raya. Ini sekaligus melengkapi dari koleksi yang sudah dipunyai oleh Banser dari ada bela diri praktis. Jadi ini melengkapi koleksi, sehingga semakin banyak kita memiliki koleksi semakin baik. Jadi ini harus kita maknai demikian. Jadi jangan sampai nanti dimaknai dengan makna yang tidak baik, tetapi harus pemaknanya adalah fastabiqul khairat. Ini adalah dalam konteksnya adalah dalam rangka kebaikan, dan konteksnya adalah dalam rangka kita memiliki koleksi berbagai hal. Bahkan ke depan harusnya nanti tidak hanya itu, ada banyak hal lagi. Mungkin juga perlu ada buku koleksi hizib atau yang lainnya, dan itu harus dikembangkan terus. Jadi hasanah peninggalan para ulama kita ini juga harus dijaga oleh, terutama memang yang memiliki kesemangatan, memiliki power. Ini adalah ketika anak-anak ini masih usia muda, jadi yang di bawah 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun ya kayaknya nanti fokusnya mendoakan. Jadi kita anak-anak muda ini yang nanti akan bergerak di lapangan, para sesepuh nanti yang merindoi mendoakan. Kita kan ngoten gitu ya. Jadi mungkin itu yang mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Tidak saya sampaikan malam ini, tapi nanti pada saat kegiatan konferensi juga. Oleh karena itu tidak perlu panjang-panjang saya menyampaikan, karena ini sudah cukup lama dan waktu semakin malam, maka mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi dalam berbagai upaya ini kami terima kasih kepada para panitia yang telah menyiapkan segala hal, dan juga mohon maaf kepada para tamu-tamu undangan yang mungkin dalam segala halnya ada hal yang kurang. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asadul fadhil, para alim, para ulama, para sepuh ini sepuh, taminipun datang Ketua Ansor wanganipun Bapak Saifuddin ingkang kula mulyakaken, ugi ingkang kula hormati, datang studio pimpinan ranting Ansor se-Kecamatan Dawi ingkang kula mulyakaken, ugi ingkang kula hormati, datang studio tamu undangan ingkang kula mulyakaken, ugi ingkang kula hormati. Ngawali atur semoga kita sedaya tansah sarengan nglahiraken rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah syukurillah bilih wonten ing sadaya punika kita sedaya saged kembang, saged silaturahim kanthi kawontenan sehat wal afiyah, wonten aral sunggal punapa. Jangkep ingkang kekalih waosan sholawat salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajeng-ajeng mugi kita sedaya bijak yaumil kiamah tansah pikantuk syafaatipun, amin Allahumma amin. Para bapak
sahabat-sahabat sekalian ingkang kula mulyakaken ugi ingkang kula hormati, jangkepi punapa ingkang dados pangmulipun pramata adicara bilih kawula kathah ngaturaken kata sambutan atas nama pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Dawi, dan yang kedua sekaligus membuka acara prakonferensi. Perlu kami sampaikan bahwasanya kepengurusan Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Dawi baru saja diadakan reorganisasi pada bulan Oktober, dan sampai sekarang dari pengurus MBJ Wandawu mengajukan pelantikan ke cabang, namun belum mendapatkan izin dari cabang dikarenakan pertimbangan situasi dan kondisi. Kemarin 3 hari yang lalu ketemu sama pimpinan cabang NU Kabupaten Kudus di Poliklinik Masito dalam rangka vaksin. Dia memberikan gambaran kira-kira nanti pelantikan bisa dilaksanakan tanggal 28 Maret. Insya Allah kelihatannya hari Ahad nanti akan diadakan pelantikan. Dan sekaligus pada malam hari ini kami bertaaruf memperkenalkan diri bahwa saya adalah ketua terpilih daripada Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Dawi. Kula nepangaken kersane sing ben dereng kenal ben kenal, sing pun kenal ben tambah kenal. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya selaku pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Dawi derek bunga, derek syukur pilih kegiatan Ansor wilayah Kecamatan Dawi, anak cabang Dawi. Ternyata kegiatannya banyak sekali yang disampaikan oleh Gus Saifuddin tadi. Saya selaku orang tua ikut mendukung, ikut berdoa, dan saya berharap Jamiah Nahdlatul Ulama Kecamatan Dawi dan badan otonomnya ini ada penanganan program secara kerjasama antara NU Muslimat Ansor Fatayat Ibnu IPPNU. Hendaknya ini ada jalinan kerjasama dalam penanganan program. Alhamdulillah di kepengurusan MBJNU Kecamatan Dawi, walaupun belum melaksanakan pelantikan, kemarin sudah mengadakan program kerja, pembahasan program kerja yang mana pada saat itu dilaksanakan di Yogyakarta, dikarenakan pada saat itu sekalian MBJNU Kecamatan Dawi mengadakan studi banding ke PCNU Kota Sragen tentang masalah penanganan NUMAR. NUMAR ini nanti akan diprogramkan atau akan ditindaklanjuti di wilayah NU Kecamatan Dawi. Maka dari itu kami mohon bantuan dari Gerakan Pemuda Ansor, dari Banser, dari Rijalul Ansor untuk membantu mensukseskan program NUMAR yang diselenggarakan oleh MBJNU Kecamatan Dawi. Jadi nanti kami mohon bantuannya, tenaga, pikiran untuk mensukseskan kegiatan program-program yang sudah direncanakan di wilayah MBJNU Kecamatan Dawi. Memang pada saat ini periode 2021-2025 memang menekankan program yang sifatnya bisnis dengan tujuan untuk meminimalisir. Kalau nek ngomong bahasa ngono ora pati iso. Ora tau mangan sekolah. Untuk meminimalisir
proposal-proposal yang beredar. Jadi kita mulai menanamkan kemandirian organisasi yang ada di wilayah Kecamatan Dawe. Jadi kami ingin menghilangkan atau menghapus suatu pernyataan NU itu kadang-kadang diartikan narik urunan. Niki kadang-kadang sing muni malah kiai ini dewi nih. Nah ini mau saya hapus. Saya tidak rela kalau NU itu dimanai narik urunan. Maka dari itu akan kami programkan semacam program yang sifatnya bisnis. Perlu kami sampaikan bahwasanya wilayah Kecamatan Dawe ini sebuah wilayah yang sangat strategis dan mempunyai peluang emas kangge panjenengan sedaya. Dikarenakan wilayah Kecamatan Dawe ini kalau panjenengan mireng, panjenengan persani bahwasanya Kecamatan Dawe ini adalah mayoritas warga NU. Nek jenenge mayoritas niku nek kira-kira di perseni niku pirang persen, Pak? 99,99%. Mari kita buktikan dengan jumlah NU Kecamatan Dawe yang mayoritas, minimal lah target kami bisa berhasil 50% niku sampun juara. Mengingat kalau program-program di organisasi baik NU Muslimat, Ansor Fatayat, Ibnu IPE PNU, kula ngertos iki programe niku sae-sae. Nek ngarani wong Jawa ngene, program NU gini-gini. Tapi dengan catatan sebagus program apapun, kalau tidak didukung dengan kepedulian anggota, program itu tidak ada akan artinya sama sekali. Milo saking panjenengan sedoyo, saya berharap kepeduliane panjenengan sedoyo. Saya yakin dan percaya Kecamatan Dawe kalau pada malam hari ini sing hadir seminake enten pinten udah utara diri 100 enten 80 wong 80 kader pemuda Ansor kok obah kabeh, aktif kabeh, peduli kabeh, Dawe niki pun rame. Amin Allahumma amin. Ning kadang-kadang pemuda niki ada kelemahannya, Pak. Di era ono Android niki nek kula ngarani niku rada metu rasa-rasane. Ora ana bedane kancane karo wong tuane sing pernah disepuhno. Ameh mara ning gone wong sepuh ya WAC, Pak teng dalem. Ngene iki jenenge rasa-rasa. Nek kanggene kula mboten ora sah di WA mara, nek ora ketemu balik sesuk mara neh. Iki jenenge mulyakno fadilahe silaturahim. Nek jenengan anggar WA tok niki silaturahim niki ilang. Dadi nek nggone tuwa wong tuwa niku aja di WA. Apa meneh omahe cirak WA nisan niki kategori kebangetan. Ya jen moro ora ketemu balik ra apa-apa nek nggone wong tuwa. Wong tuwa niku hari tungune dijabahi karo Gusti Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mari acara reorganisasi Gerakan Pemuda Ansor kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan yang direncanakan bisa berhasil dengan sukses tanpa ekses liridhoillahi wa bisyafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bikaromati syaikhul qadir jilani ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara reorganisasi Gerakan Pemuda Ansor secara resmi kami buka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahil aliyyil azim amma ba'd. Kaulah hormati sepuh bini sepuh wabil khusus saking MPJ NU Dawe di punika Bapak Haji Abdullah Kusmin Tawli dan sewu yai kalau saking pimpinan cabang ingkang kaulah hormati sedoyo pimpinan anak cabang baik Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, pimpinan ranting dan segenap Satkoryat yang mewakili dihadir pada kesempatan hari ini. Sohibul Bed niko Bapak wilayah yang bertempat ini kami aturkan terima kasih banyak. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan tugas organisasi yakni prakonferensi pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Dawe. Sholawat serta salam mari kita bersama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita panjatkan kepada beliau agar supaya besok di hari kiamat kita termasuk umat Muhammad yang mendapat syafaat amin Allahumma. Langsung saja kami dari pimpinan cabang bersama sahabat Sahlan dan sahabat Azwar Anas diutus malam hari ini oleh ketua kami yakni sahabat Gasa yang berhalangan hadir. Ada beberapa arahan. Yang pertama, konferensi ini merupakan musyawarah tertinggi di tingkatan pimpinan anak cabang. Sahabat-sahabat yang pimpinan ranting ini nanti forumnya ini forum bersama. Oleh karena itu menarik sekali. Di konferensi nanti ada runtutannya, yakni malam hari ini adalah pra. Kenapa tidak langsung konferensi saja? Nah, memang di pimpinan cabang menginginkan ada pranya agar supaya konferensi nanti berkelanjutan. Kalau langsung konferensi, kita akan memakan waktu yang banyak. Dan tadi sempat disinggung beberapa rentetan setelah ini ada sidang komisi dan pleno dan nanti sidang tatip, itu yang paling penting. Nah, sahabat-sahabat nanti bisa mengikuti di pra ini agar supaya konferensi nanti seperti sahabat saya ikutin tadi tinggal LPG penetapan prakonferensi ini dan langsung pemilihan selesai. Harapan kami dari pimpinan cabang adalah di pra ini nanti bagaimana sesuai dengan konferensi, tugas konferensi. Satu adalah menilai apa kinerja periode sebelumnya yakni dipimpin oleh sahabat Saifuddin. Tadi menarik sekali, banyak program-program yang sudah berjalan, bahkan wacana kedepannya juga menarik. Apalagi tadi Bapak MBC punya keinginan sekali bagaimana memajukan etnis Banor Tindawi. Kalau tadi sempat ada istilah Muria Raya, memang benar strategis sekali di Muria ini untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Bapak MBC saja sudah ada program bagaimana pemberdayaan ekonomi. Mun sewu yai, niku mesti cah nem-nem sing paling di depan yai. Nggih. Makanya nanti ketika konferensi prakonferensi ini bagaimana setelah jenengan menilai periode berikutnya adalah menetapkan program-program kerja agar supaya apa? Bisa bersinergi dengan Bapak MBC ini. Bapak MBC wis melangkai 2-3 langkah, jenengan kudune saged nek mboten saged melayu lebih di depan, nututi saja jenengan pakai kesawaban barokah dari Bapak MBC. Itu mestinya pemberdayaan ekonomi ujung tombaknya adalah di Ansor. Tapi tadi saran dari Bapak MBC, ayo bersama-sama. Ini merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Muria atau Didawi ini sendiri strategis.
dalam hal pemberdayaan ekonomi, pertanian dan sebagainya, itu mohon nanti dimunculkan di program-program kerja khususnya Gerakan Muda Ansor di tingkat PAC ini. Yang kedua, konferensi tujuannya selain memilih tadi adalah menilai program kerja kemarin, terus menetapkan program, adalah memilih ketua. Nah, ini nanti mohon dipedomani karena nanti ada aturan-aturan pemilihan di antara masalah usia dan pengkaderan dan sebagainya. Itu nanti tetap kami pasrahkan di tingkatan, asal jangan keluar koridor. Ya, nanti usia Ansor itu 20 sampai 40. Terus nanti telah mengikuti pengkaderan. Bahkan kalau kita klasternya di Kudus adalah klaster A secara akreditasi, itu mungkin pimpinan ranting yang ber-SK. Tadi saya tanya sama sahabat saya, ada berapa ranting yang bisnis? 19 kalau tidak salah. Cuma yang aktif 18. Nah, ini menarik sekali, berarti jenengan clear untuk akreditasi walaupun belum akreditasi. Kami anggap clear SK jenengan aktif. Itu yang perlu sahabat Saifuddin selama periode ini rantingnya masih aktif. Itu konferensinya bisa berjalan dengan baik nanti. Karena kalau tidak SK-nya tidak aktif, jelas tidak punya, ya boleh hadir tapi tidak punya wewenang untuk bersuara, bahkan nanti kalau rekom atau hak suara dia tidak punya. Tapi tadi saya clear sama sahabat Sahlan, 18 ini bisa hadir dan bisa menentukan pemilihan di sini. Kami persilakan nanti itu haknya ranah pimpinan Anajaban dan pimpinan nanti mau menentukan pimpinannya sebagai apa, calonnya bagaimana, monggo. Yang jelas nanti aturan-aturan diikuti. Yang terakhir adalah konferensi itu merupakan keputusan-keputusan penting pengambilannya di konferensi. Oleh karena ini malam hari ini kami berpesan, karena kami nyuwun sewu tidak bisa sampai selesai sahabat Saifuddin, nanti biar pimpinan harian yang pimpinan cabang bisa mengawal komisi-komisi ini sampai dengan nanti tatip diselesaikan malam hari ini, agar supaya nanti ketika konferensi tanggal 9 April kita tinggal LPG dan penetapan komisi-komisi itu lagi di konferensi dan nanti tinggal pemilihan, selesailah itu. Tapi menarik sekali ketika tadi Bapak MDC memunculkan semangat. Sebenarnya kami dari pimpinan cabang ada tugas utama kader Ansor. Pertama adalah pemberdayaan ekonomi, jelas karena kita usia pemuda. Yang nomor 2 adalah pengkaderan. Sebanyak mungkin di Dawe ini nanti ada PKD dan Diklatsa. Yang ranahnya nanti ikut Banser, ikut Diklatsa dan PKD dan sebagainya. Yang nomor 3 adalah Rijalul Ansor. Mohon dikuatkan. Tadi Bapak Yai tadi ngendikan 99 warga di sini itu Nahdiyin. Nah, oleh karena itu Rijalul Ansor punya ranah gerakan di masing-masing, minimal sholat dan majelis taklim yang ada di masjid diisi gerakan Muda Ansor. Fungsi kita adalah bagaimana menggendeli musola, masjid dan lain sebagainya dalam wadah gerakan muda namanya Ansor. Nanti lingkup besarnya adalah Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam arahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami bertiga nanti ikut mengawal. Kami nyuwun sewu sekali lagi, kami tidak bisa sampai akhir dan kami ucapkan selamat berprakonferensi agar supaya nanti hasil-hasil keputusan ini kita maju bersama, kita berdoa bersama semoga gerakan Muda Ansor di Dawe ini dipenuhi barokah dan ada program-program yang patut kita pertahankan ke depan demi kebesaran Nahdlatul Ulama. Mengatakan sangat kaulah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal 2, tugas dan wewenang. Sesuai dengan peraturan rumah tangga, Gerakan Muda Ansor pasal 52 Konfer Ancap, GP Ansor Dawe Kudus tahun 2001 diadakan untuk 1. Menilai laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang Gerakan Muda Ansor Kudus masa hemat 2019-2021. Nah, itu diganti lagi, salah. Ya. 2. Menetapkan program kerja PAC GP Ansor Dawe Kudus masa khidmat 2021-2023. 3. Memilih pengurus
Ketua atau Formatur PAC GP Ansor Kudus Masa Khidmat 2021-2022. 4. Menetapkan keputusan yang lain. Cukup ya, tadi ada kesalahan sudah dibetulkan. Sah? Lanjut. Ketua dan Formatur. Ya, Ketua dan Formatur. Jadi nanti ada pembahasan tata tertib khusus pemilihan ketua sama formatur di pleno ketiga. Pasal 3, peserta sesuai dengan peraturan rumah tangga Gremda Ansor pasal 53, peserta konfer Ancap GP Ansor Dewi Kudus tahun 2022 adalah 1. Peserta konfer Ancap adalah pengurus pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan undangan yang ditetapkan panitia, yang dalam hal ini ditetapkan oleh panitia konfer Ancap GP Ansor Dewi Kudus tahun 2021, terdiri dari peserta penuh, peserta peninju, dan peserta undangan. Peserta penuh terdiri dari pengurus pimpinan anak cabang Gremda Ansor dan pengurus pimpinan ranting Gremda Ansor yang beroleh mandat resmi dari organisasi yang masa khidmahnya masih berlaku pada tanggal penyelenggaraan konfer Ancap. Nah ini konfer Ancap itu tanggal 9 April 2021 dan ditetapkan oleh pimpinan anak cabang W Ansor Dewi Kudus sebagai peserta yang sah. Pimpinan ranting B, pimpinan ranting masing-masing ditetapkan 3, maaf itu salah juga, 3, itu salah lagi 4 ya. Pimpinan ranting masing-masing ditetapkan 4 orang sebagai peserta utusan dari unsur ketua, sekretaris, satkor, banser atau sesuai mandat pimpinan ranting masing-masing. C. Kriteria peserta penuh telah diverifikasi dan disahkan oleh pimpinan anak cabang. Kriteria peserta penuh telah diverifikasi dan disahkan oleh pimpinan anak cabang itu PAC Ansor Dewi Kudus dalam berita acara verifikasi. Jadi kalau ada nanti ya peserta yang ada itu nanti ditetapkan gitu ya, dan diverifikasi. Kemudian 3, peserta peninju terdiri dari unsur unsur PC GP Ansor Kudus, Dewan Penasihat PAC GP Ansor Dewi masa khidmat 2019-2021. Unsur pimpinan ranting yang terdiri unsur pimpinan ranting yang tidak lolos verifikasi. Verifikasi itu kalau ada ranting dulu yang tidak ikut akreditasi, nah, ini maksudnya perlu diverifikasi. Jadi dulu kan ranting di tahun 2020 ada akreditasi ranting itu. Masih ingat ya? Pasal 3 cukup ya? Ayo pasal 4 Pak Y? Gimana? Oh ya, tambah Rijal Ansor, Pak B dan rumah. Peserta wajib menghadiri sidang-sidang dan mematuhi tata tertib konfer Ancap tahun 2021 serta peraturan lain yang ditetapkan panitia konfer Ancap sepanjang tidak bertentangan dengan PD PRT Gremda Ansor. 2. Peserta penuh konfer Ancap memilih hak mengajukan pertanyaan yang diatur oleh pimpinan sidang, memberikan pendapat atau mengajukan usul atau saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang. C. Memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Peserta peninju konfer Ancap mempunyai hak A. Mengajukan pertanyaan yang diatur pimpinan sidang, B. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul atau saran secara lisan dan atau tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang. C. Tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. 4. Dalam hal pemilihan ketua dan tim formatur, masing-masing pimpinan ranting memiliki 1 suara atau hak suara. Monggo sah lanjut. Pasal 5, persidangan konfer Ancap hanya mengagendakan sidang-sidang pleno terdiri dari sidang pleno 1 pembahasan dan tentang tata tertib konfer Ancap tahun 2021, sidang pleno 2 komisi-komisi tentang pembahasan dan penetapan pokok-pokok program kerja, tata laksana kerja, pokok pikiran, rekomendasi. Komisi A organisasi dan sistem administrasi, komisi B kebanseran, komisi C kebanseran,
dan Rijalul Ansor Komisi C. D. PAC GP Ansor Dawe Masahimat 2021-2023. Sidang pleno ketiga pembahasan dan penetapan tata tertib pemilihan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Dawe Kudus Masahimat 2021-2023. Sidang pleno 4 laporan pertanggungjawaban dan pandangan umum umum atas LPG PAC GP Ansor Dawe Kudus Masahimat 2019-2021. Sidang pleno 5 pemilihan dan penetapan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Dawe Kudus Masahimat 2021-2023. Dua, sidang-sidang konfer Ancap dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu peserta yang sah. Apabila tiga, apabila poin 2 di atas tidak terpenuhi, sidang diundur 1 kali 10 menit. Apabila belum terpenuhi, maka sidang diundur 1 kali 10 menit lagi, dan selanjutnya sidang diserahkan kepada forum untuk dinyatakan sah. 4, anggota sidang terdiri dari anggota sidang terdiri peserta penuh dan peserta peninjau konfer Ancap, kecuali sidang pleno pemilihan dan pemilihan ketua dan tim formatur yang hanya diikuti oleh peserta penuh. Bisa dipahami ya? Sah ya? Sah. Pasal ke-6, pimpinan sidang konfer Ancap tahun 2021 adalah pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Masahimat 2019-2021 atau dari unsur peserta yang ditunjuk oleh PAC GP Ansor Dawe Kudus Masahimat 2019-2021, kecuali saat sidang pleno pemilihan dan penetapan ketua dan tim formatur dipimpin oleh pimpinan cabang GP Ansor Kudus besok saat konferensi. Itu pelaksanaannya. 2, pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang konfer Ancap agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin dengan hikmah dan dengan penuh kebijaksanaan untuk mencapai mufakat yang dilandasi sikap akhlakul karimah. 3, di pimpinan sidang terdiri 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 anggota. Ini anggotanya tidak ada lagi, satu anggota. Ini nanti harus tambah 1 lagi. Sepakat? 6, lanjut ya. Pasal 7, pengambilan keputusan. Keputusan konfer Ancap diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan PDPRT atau melalui voting, pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah apabila didukung separuh lebih 1 dari peserta konfer Ancap yang sah. Pakat ya? Lanjut. Pasal 8 lain-lain, protokol kesehatan konfer Ancap 2021 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Peserta memakai masker, sudah ya, ada yang belum. Peserta mencuci tangan dengan sabun. Peserta dilakukan cek suhu 37 derajat, menerapkan dan mengatur posisi jaga jarak dalam setiap sesi acara. Pasal 9, ketentuan penutup. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diputuskan oleh konfer Ancap. 2, peraturan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya konfer Ancap. Pasal 9, ada pertanyaan? Cukup ya? Dari semua pembacaan dari pasal 1 sampai pasal 9 ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Setuju? Setuju. Oke, saya bacakan prosedurnya kalau begitu. Konferensi anak cabang ke-10 Konferensi anak cabang ke-11 Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dawe tahun 2021, sidang pleno 1, keputusan tata tertib nomor 01/SK/konfer Ancap/PAC Romawi 3/2021 tentang tata tertib konfer Ancap GP Ansor Dawe Kudus tahun 2021. Konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan 1. Mengesahkan tata tertib konfer Ancap
Konfer Ancap GP Ansor Ndawi tahun 2021 sebagaimana terlampir. 2. Tata tertib dimaksud dalam angka 1 di atas merupakan pedoman yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam rangka menyukseskan konferensi GP Ansor Ndawi Kudus tahun 2021. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Maret 2021. Pimpinan sidang pleno Ketua Agung Wuryanto, Sekretaris Agus Mansuruddin. Demikian saya kira untuk pembahasan tata tertib tadi sudah disepakati, sudah kita baca, dan untuk tahap selanjutnya nanti komisi-komisi. Sahabat-sahabat gitu ya. Komisi di sini silahkan nanti dibagi, ada komisi A, B, C, kami silahkan kepada panitia. Saya kira itu untuk sidang pleno 1 tentang tata tertib kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Mulia Raya, ini baru sidang komisi ya, yang mana ini adalah sidang komisi A yang sudah dipimpin Saudara Agus, sahabat Agus memimpin acara sidang komisi A. Dan komisi A ini dipimpin oleh Kang Sahabat Agus ya, sang kekabat Agus untuk memimpin sidang komisi A. Ini masuk di sidang komisi B, yang mana sidang komisi B ini dipimpin oleh Sahabat Agus Mansur ya, sebagai kepala sidang komisi B. Dan seperti inilah keadaan sahabat-sahabat Ansor Banser dalam melaksanakan sidang berkomisi. Di sini adalah sidang komisi C, yaitu sidang komisi kebanseran yang dipimpin oleh saudara atau sahabat Wafa. Jadi di sini butuh pemikiran yang luar biasa bagaimana untuk memajukan Banser ke depan di PAC Ndawi. Yang kedua yaitu berorientasi pada kualitas dan kualitas. Kemudian yang B pembinaan. Pertama untuk kemudian B pemberdayaan. Kemudian juga adalah pembinaan kreativitas dan aktivisi nanti. Yang pertama adalah prinsip dalam organisasi rekrutmen dalam forum, terutama adalah dengan pandangan untuk merapikan penggunaan organisasi dan pemerintahan atau sub A sampai sub F. Dan di sini adalah sidang komisi D tentang Rijalul Ansor PAC GP Ansor Kecamatan Ndawi. Jadi di Ndawi ini ada 4 ranting, Kewaringin, 2 Ternaji, 3 Rejosari, dan mungkin ada masukan bagaimana caranya kita untuk apakah tetap gini walaupun ranting tersebut tidak aktif, apakah majelis Rijalul Ansor di Ndawi tetap kita laksanakan di sana, kita koordinasi dengan itu ya, koordinasi dengan pengurus. Yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, masa hikmah 2021-2023. Konferensi Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Ndawi tahun 2021 setelah menimbang 1. Bahwa Konferensi Anak Cabang sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi PAC GP Ansor tingkat kecamatan antara lain adalah untuk membuat dan menyusun program pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Ndawi Kudus masa hikmah 2021-2023. 2. Bahwa program pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Ndawi Kudus masa khidmat 2021-2023
sebagaimana dimaksud dibuat sebagai pengejawantahan program GP Ansor hasil Kongres ke-15 tahun 2015 dan disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan lokal Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus. Mengingat 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor, 2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, 3. Peraturan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Dewi Kudus tahun 2021. 4. Hasil keputusan rapat pimpinan PAC GP Ansor Dewi di MBC tentang prakonfer ancap Gerakan Pemuda Ansor Dewi Kudus tahun 2021. Memperhatikan masukan-masukan peserta konfer ancap tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 di MWC NU Kecamatan Dewi dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan hasil sidang pleno Komisi A pembahasan tentang program dan rekomendasi pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Dewi Kudus masa khidmat 2021-2023 pada konfer ancap tahun 2021. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus tanggal 20 Maret 2021. Pimpinan sidang Komisi A, Ketua Agus Sulistianto, Sekretaris Muhammad Khairul Anas. 02/SK-Konferancap-3/2021 tentang organisasi dan sistem administrasi pimpinan anak cabang GP Ansor Dewi Kudus masa khidmat 2021-2023. Konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Dewi Kudus tahun 2021 setelah menimbang 1. Bahwa konferensi anak cabang seterusnya, 2. Bahwa peraturan organisasi dan administrasi pimpinan anak cabang dan seterusnya. Mengingat 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor, 2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, 3. Peraturan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Dewi Kudus tahun 2021. 4. Hasil keputusan rapat pimpinan PAC GP Ansor Dewi di MBC NU Kecamatan Dewi tentang prakonferansap Gerakan Pemuda Ansor Dewi tahun 2021. Memperhatikan masukan peserta konferansap tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 di MBC NU Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus. Dengan senantiasa mohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan hasil sidang pleno Komisi Organisasi dan Administrasi Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Dewi Kudus masa khidmat 2021-2023 pada konferansap tahun 2021. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus tanggal 20 Maret 2021. Pimpinan sidang Komisi B, Ketua Agus Mansuruddin, Sekretaris Muhammad Nurul Hakim. Untuk Komisi C telah menyepakati draft yang diberikan oleh panitia, tidak usah kami bacakan, ditandatangani oleh ketuanya sendiri dan sekretaris Pak Muhammad Ali Nuhin. Nanti bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi D pada dasarnya menyepakati rancangan yang diberikan oleh panitia, tapi ada sedikit tambahan, yaitu pada poin dari pandangan majelis
Dikit dan Selawat Rijalul Ansor Kecamatan Dawi Kabupaten Kudus. Nomor 1, menggerakkan kader-kader Ansor untuk melakukan amalia minimal 1 bulan sekali, melakukan kegiatan Rijalul Ansor di setiap ranting, baik yang aktif maupun yang belum aktif, supaya ini nantinya bisa menjadi magnet keaktifan Ansor di ranting sekecamatan Dewi. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendataan dan mengadakan kegiatan halaqah Kiai Muda Muria Raya. Dan yang selanjutnya yaitu menerbitkan buku saku amalia aswaja dan doa-doa yang dicetak secara massal oleh pimpinan anak cabang. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan khatmil Quran di tingkatan pimpinan anak cabang Dewi. Mungkin itu keputusan dari sidang Komisi D yang kita sepakati. Atas nama pimpinan sidang Komisi D, Gus Afas tertandatangani, Sekretaris Abdul Khalid tertandatangani. Hasil keputusan sidang komisi A, B, C, dan D alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang tata tertib pemilihan. Terkait tentang materi tata tertib pemilihan ketua dan formatur. Kami mohon kerjasamanya yang masih di luar untuk bisa masuk ke dalam lagi berkaitan kita bahas pada pleno ketiga tentang apa? Tentang pemilihan ketua dan formatur. Saya mulai ya. Rono seket. Iki. Ya disana. Sahabat panitia yang ada di luar, saya mohon untuk bisa membantu kita untuk masuk ke ruangan biar nanti cepat selesai. Bisa sambil nyantai-nyantai di dalam sini. Mohon kerjasamanya sahabat-sahabat dari ranting untuk masuk ke. Saya mulai. Sudah ya, saya mulai ya. Tata tertib pembahasan pleno ketiga tata tertib pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur. Pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus masa khidmat 2021-2023. 1. Sidang pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur PAC GP Ansor Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus masa khidmat 2021-2023 dipimpin oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau yang direkomendasikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. 2. Konfer Ancap memilih dan menetapkan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Kecamatan Dawi Kabupaten Kudus masa khidmat 2021-2023 secara musyawarah mufakat dan atau langsung, umum, bebas, terbuka atau rahasia serta jujur dan adil. Ya? Kita mas. Sang sore mas. Oh, nah coba. Terus. Oh, lanjut ya. Yang ketiga, sebelum dilakukan pemilihan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Kecamatan Dawi Kabupaten Kudus masa khidmat 2021-2023 dinyatakan dimisioner. 4. Peserta konfer Ancap yang berhak memilih adalah peserta penuh. Peserta penuh ya jadi 5. Masing-masing pimpinan ranting memiliki 1 suara. 6. Seseorang dapat dipilih menjadi ketua PAC GP Ansor Mandawi Kabupaten Kudus masa khidmat 2021-2023 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Pernah
menjadi pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 tahun, dibuktikan dengan surat keputusan atau dilegalisir atau bukti lain bersaksi dan bersumpah. B. Berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas KTP, SIM, dan akte kelahiran atau bukti lain bersaksi dan bersumpah. C. Telah lulus pelatihan kepemimpinan dasar atau PKD atau pendidikan dan pelatihan dasar Banser yang dibuktikan dengan sertifikat PKD di dasar DTD atau surat keterangan lulus dari pengurus yang berwenang atau bukti lain bersaksi dan bersumpah. D. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. E. Mampu dan aktif menjalankan organisasi. F. Harus diusulkan oleh paling sedikit 4 pimpinan ranting, dibuktikan dengan surat usulan atau rekomendasi dari pimpinan ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta disertai dengan stempel. G. Setiap pimpinan ranting hanya dapat mengusulkan 1 calon ketua. 1 sampai 6 ini saya hentikan dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ya? Poin B. Poin B. Berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas, KTP, SIM, dan akte kelahiran atau bukti lain. Yang ditanyakan apa, sahabat Joni? Kira-kira umurnya tambahi seorang. Kalau 41 ganti 41. Piro, so piro? 41. 40 sampai lagi sama 41. Bukan sepanjang belum berusia 41. Dan diganti berusia tidak lebih dari 41. Saya aku apa? Ini jimatku di jimatku. Di tas. Soal jimat. Ora, soalnya duit cara usianya 40. Weh, dulu ceritanya kemarin di usul. Sebentar ya, sahabat ya. Tak boleh kitab. Oke, terima kasih. Usulan sahabat sorry, ini saya bacakan. Ternyata jadi gini jadi gini sahabat-sahabat, untuk peraturan atau kata-kata tertib atau di sini itu ini ada syarat-syarat dalam pemilihan ketua atau calon ketua itu memang sudah diatur di dalam di dalam peraturan organisasi tentang pemilihan ketua umum atau ketua pengurus pimpinan organisasi. Kalau di dalam buku PDPRT ini itu ada di halaman 77. Ya, nanti bisa dibuka ini sahabat-sahabat dilatih buka ini halaman 77 pasal 4. Ini sama persis apa yang kita tulis di situ, yaitu berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas dan lain sebagainya. Jadi kalau ada usulan terkait usia
yang melahirkan kita sebagai organisasi paling di tingkat anak cabang itu sebenarnya kalau di situ sudah melebihi ketentuan di PDPRT ya tidak diperkenankan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah nanti kita tidak ada rujukannya, kita ambilnya di mana? Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa pahami ya soal? Bisa ya? Sahabat Sony? Apa nyala gue? Itu Sony. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ada pendapat lain lagi? Yang D. Jadi untuk usulan B ini saya kira mohon maaf tidak bisa dirubah, tetap seperti itu. Yang D gimana? Berakhlak karimah, berprestasi, berrelasi tinggi dan loyal kepada organisasi. Ada pendapat? Tidak ada buktinya. Contoh SKTK. SKTK itu bekerja. Nah ini untuk apa? Dari masyarakat, dari apa? Atau dari MUI gitu. Terima kasih. Ada pencerahan dari sahabat sekretaris sidang bahwa salah satu bukti kalau tadi ada istilah SKCK, bentuk dukungan rekomendasi dari pimpinan ranting itu adalah bagian dari sebuah prestasi dan penilaian tersendiri secara objektif maupun subjektif dari masing-masing ranting. Jadi nanti ketika kita mencermati yang F itu jelas. Jadi nanti calonnya itu ada pengusulan, ada rekomendasi dari ranting-ranting. Seandainya si A itu ini ranting A, B, C, D bukan. Dan mereka sudah punya ukuran tersendiri. Jadi saya kira berkaitan dengan masalah itu ukurannya apa, itu buktinya apa. Saya kira rekomendasi dari ranting itu sudah bisa menjawab. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. 1 sampai 6 saya kira disepakati. Sepakat? 7. Pemilihan ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila sedikitnya diusulkan 4 pimpinan ranting sebagaimana yang tersebut pada poin 6. Huruf D, dapat dalam tata tertib ini setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim verifikasi yang telah ditetapkan PCI Ansor Kudus. Apabila hanya terdapat 1 calon ketua yang sah, maka ditetapkan secara aklamasi. Jadi umpamanya di Dawi ini ada yang punya SK dan masih hidup itu adalah 16 minus yang belum ter-SK itu bisa, mohon maaf ini saya terpaksa sebut Dukuh Waringin sama Jusari itu belum ter-SK. Kalau yang lainnya insya Allah masih berlaku. Bisa dipahami ya. Jadi semua selain 2 desa itu berhak untuk merekomendasikan siapa nanti calonnya. Monggo, ini masih ada waktu 2 minggu untuk lobby sahabat Sony, monggo. Iya. Saya lanjutkan. Apabila hanya terdapat 1 calon ketua yang sah, maka ditetapkan secara aklamasi. Kok seandainya di situ hampir semuanya rekomendasi yang mau dicetak yaitu sudah sepakat. Tapi kok di situ muncul 3 calon, yo dirembuk. Nah, ini kebiasaan dulu pemilihan di Ansor itu kebiasaannya diharapkan aklamasi, harapannya seperti itu. Tapi nanti kok tidak terjadi kesepakatan seperti yang terjadi di Ranting Kajar, justru aja pemilihan ya. Jadi itu akhirnya pemilihan nyoblos milih. Mana PAC tahun ini mau dibuat milih, ya monggo berarti orang rekomendasi kabeh milih dhewe ya wong. Gue soalnya ras itu sanggup deh, karena dia sih jadi bukan deh. Maju dewi soalnya. Gitu ya, jadi silakan. Jadi yang jelas kalau ingin mufakat aklamasi berarti nanti siapkan rekomendasi di masing-masing ranting itu. Tapi kalau tidak ya berarti argumentasi dengan pimpinan sidang dari cabang. Saya lanjutkan ya. C. Apabila ada 2 calon atau lebih yang dianggap sah, maka pimpinan ranting diberi waktu maksimal 1 kali 15 menit untuk musyawarah mufakat menentukan calon terpilih yang dimediasi olehnya cabang. Iyalah tadi. Jadi harapannya tetap kurang pilih.
Nah iso sepakat ae sapa iki bukan wong loro, umpamanya ada 2 calon. Ya, tuh. D. Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud poin C tidak mencapai mufakat, maka para calon akan dipilih oleh peserta konverjap dengan terlebih dahulu menyatakan kesediaan secara lisan maupun tertulis dan menyampaikan visi misi. Bersedia kan dicalonkan 2, terus kemudian menyampaikan visi misi. Jadi seperti itu. C. E. Tata cara pemilihan calon ketua. Tata cara pemilihan calon ketua, pemilihan ketua. Tata cara pemilihan calon ketua. Bentar. Koma itu berarti pemilihan ketua. Tata cara pemilihan calon ketua PAC GP Ansor Kecamatan Dawe dilakukan dengan cara menulis nama calon ketua di lembar kertas suara yang telah disediakan dan berstempel panitia konver ancap. Sony menyediakan stempel. F. Calon ketua yang mendapatkan suara terbanyak maka ditetapkan menjadi ketua terpilih. G. Apabila terdapat suara yang sama maka pemilihan diulang dengan maksimal sesuai poin 7 huruf C. Poin 7 huruf C. Poin. Oh, penunjukannya bukan. Ada rulingan lagi. 8. Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur merangkap anggota yang dibantu oleh anggota tim formatur. Saya ulangi, 8. Ketua terpilih, maaf saya sebelum ke 8 ini yang poin 7 ya, poin 7 huruf A sampai G kira-kira ada yang ditanyakan? Gimana? Poin A 4 diusulkan oleh 4 bisa dikurangi atau tidak 2 atau 3 itu. Oh ngoten, ya monggo. Saya dibuka kitab dibuka sih. Ini ada. Harus diusul ini pasal 4 lagi, tapi pada huruf D di dalam peraturan organisasi. Huruf harus diusulkan, jadi calon itu harus diusulkan oleh pimpinan ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel. Adapun komposisi surat usulan dari pimpinan ranting 1 sampai 20 jumlah pimpinan ranting. Jadi umpamanya di kecamatan itu ada 20 maksimal pimpinan rantingnya, maka surat usulannya 4 ranting. Bentar, maksimal mas, maksudnya 1 sampai 20 maksimal itu berarti 4. Kalau ada pimpinan ranting 21, maksudnya 1 sampai 40. Jadi lebih dari 21, tadi ada 25 ranting, maka di situ surat usulan untuk calon adalah 6 ranting. Nah, di Dawe ini posisinya 1 sampai 20. Jadi cukup di sini tertulis surat usulan 4 ranting. Maksimal 4 ranting. Cukup ya? Doman. Saya tidak berani. Ini sing garap orang pinter-pinter ini. Dan kita kalau ini nanti kan berarti ya Demokrat, KLB. Selanjutnya bisa dipahami ya, bisa mas ya, oke ya, oke. Saya ini jadi sudah setuju yang poin 7 huruf A sampai G sudah bisa. 8. Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur merangkap anggota yang dibantu oleh anggota tim formatur. 9. Anggota tim formatur berjumlah 7. Misalnya keliru kan? Itu bukannya gitu. 7 orang terdiri dari A. Ketua terpilih, B. Ketua demisioner, C. 5 orang perwakilan dari pimpinan ranting yang sudah terverifikasi atau terakreditasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya.
positif formatur oke? Oke. Ini logikanya gini. Kemarin kenapa 5? Ini barat, utara, ya, selatan, timur, tengah. 5 pas. 10. Tugas formatur adalah menyusun pengurus harian PAC GP Ansor Kecamatan Dawi Kabupaten Kudus masa 2021-2023 selambat-lambatnya 15 kali 24 jam terhitung sehari setelah selesainya acara konfer Ancap. Ini berarti piro iki? 11 dino. Kesuwen? 15 hari ya. 11 pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Dawi Kabupaten Kudus masa 2021-2023 harus sudah mengajukan surat permohonan pengesahan susunan pengurus kepada pimpinan cabang pimpinan cabang Ansor Kabupaten Kudus dengan melampirkan susunan pengurus berita acara pemilihan dan berita acara hasil formatur selambat-lambatnya 30 kali 24 jam terhitung mulai sehari setelah konferensi selesai. Jadi 15 dino pengurus, 15 dino pengajuan isra. Bisa dipahami? Sepakat? Oke, terima kasih. Ini kami tidak akan membacakan konsiderannya karena ini haknya pimpinan cabang. Saya cukup membacakan ini dan saya kira sudah kita pahami dan kita bahas bersama. Untuk pembacaan konsideran besok akan dibacakan tanggal 9 ketika acara konferensi anak cabang 9 April. Gitu ya. Gitu ya sahabat-sahabat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian pra konfer Ancap sudah kita laksanakan bersama.